Shalom saudara sekalian. Kurang semangat ya, masih pagi. Shalom saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saatnya kita kembali lagi di dalam rumah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dan mencari Tuhan. Mari kita mulai pada hari ini dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Yesus, kami boleh hadir ya Tuhan sekali lagi ya Bapa di rumah-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk menyembah-Mu, kami rindu ya Yesus untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sebab kalau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, inilah hati kami ya Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau
inilah kerinduan hati kami. Kami ingin terus memuji dan menyembah-Mu ya Bapa dalam hidup kami ya Yesus. Tuhan, kami mau lebih lagi bersemangat ya Yesus memuji nama Tuhan. Balik Tuhan, sorak-sorai kami tinggikan padamu dan sukacita Tuhan melimpah atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang siap memuji nama Tuhan katakan sama-sama, amin. Mari sama-sama tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Katakan bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan dan kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersorak. Katakan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kita sembah Dia bagi kemuliaan-Nya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari kita lebih semangat lagi ya. Katakan bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan telah diberikan, kuasa
duduk semuanya. Mari kita mau persiapkan persembahan yang terbaik. Kita mau juga persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, kebenaran-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita anakan sekali lagi. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya Tuhan, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di
Dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu Yesus, dalam janji-Mu kemenangan kami, kemenanganku selama-lamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, ya Tuhan, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya Tuhan, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Kau Allah yang setia ya Bapa, juru selamat kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Yesus, kalau Tuhan masih kasih kesempatan kami boleh menyembah, kami boleh meninggikan nama Tuhan. Sungguh Tuhan, sebuah hal yang berharga bagi kami umat Tuhan untuk bisa menyembah-Mu ya Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang urapi ya Tuhan hati dan telinga kami ya Bapa. Bila ketika kami mendengarkan Engkau ya Yesus, kami bisa mengerti isi hati-Mu, kami bisa tangkap isi hati-Mu ya Bapa. Dan bila ya Tuhan, firman-Mu gak lewat sia-sia ya Yesus, tapi kami bisa kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila ya Tuhan, setiap kata-kata yang keluar ya Yesus dari lidah bibir hamba-Mu merupakan kata-kata yang datang dari Engkau ya Bapa. Kau tutup bungkus, kami pimpin setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ini hati kami memasarkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Tema pada pagi hari ini adalah dosa menular. Ya, ini perhatikan, jemaat yang kasih di dalam Yesus, mintalah hikmat kepada Tuhan supaya saudara hidup dengan bijaksana, ya, dan melakukan kehendak Allah menyenangkan hati Bapa. Puji Tuhan. Kita akan belajar di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Amin. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita semua sudah mengerti bahwa dosa yang pertama itu adalah iblis, ya. Dan kita melihat dosa iblis itu ditularkan kepada Adam. Dan di dalam pembacaan Rom 5 ayat 12 ini dikatakan dosa Adam itu menular pada semua manusia.
Dan firman Tuhan mengatakan akibat dosa adalah maut, artinya kematian. Ya, jadi tentu kita harus hidup dengan bijaksana. Kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Kita sudah dibenarkan, dikuduskan oleh darah Yesus. Maka hendaklah perhatikanlah hidup kita. Supaya kekudusan Yesus itu ada dalam kehidupan kita dan kita tidak hidup di dalam dosa. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Banyak manusia tidak mengerti ya, bahwa akibat dosa itu jiwa tidak tenang. Ya, perhatikan. Akibat dosa itu membuat jiwa saudara tidak tenang. Ya. Maka akibat dosa itu timbul rasa takut. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, bagaimana akrabnya manusia yang pertama, Adam dan Allah. Ya, sering berkomunikasi di Taman Eden. Ya. Adam selalu menunggu kehadiran Tuhan. Ya, dan Tuhan juga merindukan, ya ingin ya bercakap-cakap dengan Adam. Jadi antara hubungan manusia yang pertama, ya Allah dan manusia itu begitu intim, ya. Tapi waktu Adam jatuh di dalam dosa, firman Tuhan mengatakan Adam itu sembunyi, tidak berani menemui Allah. Hingga Allah bertanya, Adam, di mana engkau? Ya, Adam mengatakan, aku sembunyi Tuhan, sebab waktu aku mendengar suara langkahmu, ya, aku menjadi takut. Ya, jadi kita melihat akibat dosa timbul rasa takut. Orang kalau dikuasai rasa takut, itu hidupnya, ya, tidak enak sekali. Itulah sebabnya, ya, seringkali saya khotbahkan dan saya katakan, waktu dunia dilanda COVID, manusia ketakutan. Mereka hidup dalam ketakutan. Keluar takut, ya, bekerja takut, segala menjadi takut. Maaf, sekali lagi saya katakan, ya, bukan saya membanggakan diri saya. Sedikit pun saya tidak ada perasaan takut. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau ya dalam bulan ini, ya Ibu Gembala tahu, ya saya kesakitan. Minum saja kesakitan. Tadi pagi keluar air mata terus kesakitan. Saya pikir saya bisa khotbah atau tidak, tapi saya lawan. Ya. Saya katakan, ya, hai tubuh dan jiwa, tunduk ya kepada Roh Kudus yang ada di dalam. Ya, saya berdoa terus. Ya, nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dan seringkali, ya, Ibu Gembala bicara saya tidak jawab. Saya tidak jawab karena kalau saya keluar suara, saya kesakitan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, saya tahu, ya, keadaan saya ini, ya, melatih iman saya, ya, supaya saya hidup, ya, lebih mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi bukan rasa takut itu, ya, menjadikan saya lemah, tidak, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Manusia itu mencari ketenangan di dunia, ya, karena jiwanya nggak tenang. Ya, ketenangan dunia ini lemah dan hanya sementara, tapi banyak orang tidak paham di dalam hal ini. Ya. Kalau jiwa kita tidak tenang, kita jangan lari ke dunia ini, tapi kita cari Tuhan. Ya. Tuhan akan memberikan ketenangan. Jadi ketenangan yang Tuhan berikan itu kuat
mencapai jiwa kita. Ya, artinya ketenangan ada di dalam kita. Itulah damai sejahtera Allah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Kita melihat salah satu pengalaman seorang pemuda yaitu Daud. Ya. Daud itu memiliki pengalaman hidup dekat dengan Tuhan. Maka jiwa Daud ini tenang. Maka Daud menuliskan dalam kitab Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja ya aku menjadi tenang. Nah, ketenangan jiwa Daud itu ya itulah dasar kekuatan iman Daud. Orang kalau jiwanya tenang, imannya baik. Ya. Itulah sebabnya seluruh bangsa Israel ketakutan melawan Goliat. Hanya Daud seorang diri. Tidak ada rasa takut kepada Goliat. Ya, karena apa? Daud itu hidupnya dekat dengan Allah dan jiwanya menjadi tenang. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau kita melihat hari-hari ini, ya keadaan ekonomi, ya keadaan dunia ini tidak bisa diprediksi. Ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai Tuhan. Ya, bahwa Allah itu mengasihi saudara. Allah itu baik. Allah turut campur dalam kehidupan orang-orang beriman. Jangan ada perasaan takut. Ya, perasaan takut itu tipu daya setan. Perasaan takut itu tidak membuat saudara lebih baik. Ya, ini perhatikan. Kalau kita melihat, ya di dalam Yohanes 10 nggak usah dibaca. Dikatakan Tuhan Yesus itu datang supaya kita memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Yang dimaksud hidup dan segala kelimpahan itu adalah rohani, jasmani. Allah itu memberkati rohani, jasmani kita. Kalau ada seseorang yang jasmaninya meningkat tapi rohaninya merosot, itu bukan berkat dari Tuhan. Ya, ini perhatikan. Jadi kita harus memahami firman Tuhan dengan benar. Orang kalau ya berkat jasmaninya meningkat itu pasti rohaninya meningkat. Kalau mungkin saya waktu khotbah ya waktu saya masih muda di sini mungkin 30 tahun lalu saya mengatakan apa kepada jemaat waktu itu kurang lebih 30 tahun yang lalu. Saya berkata, bagi orang-orang yang beriman, kita bukan mengejar berkat, tapi berkat itulah yang mengejar kita. Karena Allah memberkati orang-orang yang hidupnya benar. Ya, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita jangan bingung dengan berkat-berkat jasmani. Tuhan Yesus mengajarkan, perhatikan berkat rohani. Ya, kita melihat Yesus datang, Yesus dari sorga. Yesus adalah Tuhan atau Allah Maha Kudus. Kedatangan Yesus di bumi yang adalah Maha Kudus, kekudusan Yesus itulah yang mematikan dosa. Ya, karena dosa berkuasa di bumi ini. Nah, selama manusia hidup dalam kekudusan Tuhan Yesus, dosa tidak bisa berkuasa ya atas kehidupan manusia. Maaf saudara, saya seringkali merasa banyak jemaat tidak mengerti. Mereka masih dikuasai dosa. Padahal kekudusan yang Tuhan berikan itu mematikan dosa. Dosa tidak bisa berkuasa atas kehidupan orang yang beriman, yang hidupnya kudus. Coba bacakan Rom 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia
dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan, ya. Kebenaran Yesus itu membenarkan ya manusia. Manusia hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudara sebagai orang beriman, ya, pakai iman saudara. Jangan mau ya dilanda dunia yang penuh dosa ini. Jaga hati dan pikiran kita. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33, coba bacakan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pilih teman. Pergaulan yang buruk itu merusakkan sifat saudara yang baik. Ya. Jadi ini hati-hati. Saya pernah diajarkan oleh seorang hamba Tuhan senior. Jangan lagi bergaul erat. Jangan sehidangan dengan orang berdosa. Ya. Sampai saya diajarkan seperti itu. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, banyak orang Kristen tidak paham. Ya, bahwa dosa itu menular. Jadi kita harus hati-hati. Kalau komunitas kita, pergaulan kita, teman-teman kita, itu jelek atau buruk sifat karakternya. Nah, pergaulan ini bisa kalau misalkan orang itu, ya, kumpulan kita, ya orang suka merokok, nanti kita, ya bisa jadi perokok. Yang menjadi teman-teman kita itu, saudaraku, ya, yang buruk-buruk lah. Ya, ini kita yang baik ini akan ya melihat tingkah laku mereka. Ya, jadi kita pun terbiasa. Nah, nanti kita juga akan menjadi buruk. Saya sedikit ilustrasikan ya. Misalkan tempat ini gelap semua. Tempat ini semua gelap, malam gelap, nggak ada lampu, nggak ada tertutup semua. Saya sebagai orang benar seperti lilin. Lilin saya ini menyala. Ya. Saya bisa melihat ya sekitar oh ini si A, si B, si C, saya bisa lihat karena saya membawa lilin ini tadi. Ya, kalau saya tidak membawa lilin saya tidak bisa melihat muka saudara. Tapi kalau saya terus berdiri di tempat gelap, ya, lilin saya habis. Apa yang terjadi? Gelap menguasai saya. Nah, inilah pergaulan yang buruk merusakkan sifat yang baik. Jadi hati-hati, ya. Memang saudara adalah lilin yang menerangi gelap. Ya. Saudara hidup menjadi berkat bagi orang berdosa. Saudara seperti lilin, ya, menjadi berkat bagi orang berdosa. Tapi bukan berarti saudara kompromi dengan orang berdosa. Ya, hati-hati. Ya. Jadi kalau kita terus berdiri di tempat gelap, ini kita kompromi dengan dosa, hati-hati. Itu merusakkan ya sifat yang baik. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Orang yang hidup dalam kekudusan Tuhan Yesus, kekudusan yang saudara miliki itu dipastikan mematikan dosa. Itu pasti. Ya. Ya. Kalau saudara beriman dan hidup kudus, kekudusan yang Tuhan sudah berikan, ya, di salib itu ada satu penukaran. Ya, dosa kita dihisap ke salib. Yesus menanggung segala dosa kita. Karena upah dosa itu adalah maut, kematian. Jadi kematian
Karena dosa kita ini ditanggung oleh Yesus. Yesus mati bagi dosa kita. Kekudusan Yesus ditransfer di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kasih dalam Yesus. Itulah sebabnya saya melihat sedih sekali. Saya tidak bisa bicara. Maaf. Tuhan memberikan bicara dengan saya, memberikan hikmat seperti ini. Tapi seringkali saya tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal Tuhan sudah memberikan kekudusannya. Dan kekudusan yang saudara miliki itu mematikan setiap dosa. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, hati-hati. Karena tipu daya iblis itu sangat mengerikan. Kalau ada temannya Ibu Gembala mengatakan ya tentang orang Israel yang disiksa. Ya, tentang orang Israel waktu zaman peperangan itu disiksa habis-habisan. Israel itu umat Allah sampai berkata, jika Tuhan itu ada, Tuhan harus minta maaf kepada saya. Karena saya orang Israel sebagai umatnya. Sampai berkata gitu. Mengapa Tuhan biarkan kami disiksa, kami menderita seperti ini? Temannya Ibu Gembala minta jawaban dari Ibu Gembala. Kenapa ini bisa terjadi? Saya bilang Roma 8:18 jelas itu dikatakan penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Saya katakan kalau manusia menderita di bumi sekarang ini sementara, tapi kalau ya mati masuk neraka menderita kekal, itu sangat mengerikan. Nah, banyak orang tidak mengerti di dalam hal ini. Kalau malam, orang Kristen lebih takut setan daripada takut masuk neraka. Itu sama sekali ya orang Kristen yang bodoh. Ya, apa yang bisa buat ya setan kepada kita? Kalau kita mati sebagai orang beriman, tempat kita itu adalah hidup kekal di surga. Tapi mati sebagai orang berdosa, kita mengalami kematian yang mengerikan di neraka. Saya berkata kepada Ibu Gembala, itulah sebabnya seluruh murid Yesus, seluruh para rasul Tuhan mati dalam keadaan sangat mengerikan. Tapi kemuliaan di surga Tuhan berikan bagi para rasulnya. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen hidup di bumi ini masih ada sedikit menderita, ya toh, jangan kecewa kepada Tuhan, jangan marah kepada Tuhan. Nanti masalah ekonomi terganggu, kita kecewa kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan. Ya, seberapapun kita sebagai seorang kaya, kita makan cuma 2-3 piring nasi. Selebihnya itu ya, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita juga perhatikan sebagai orang Kristen, di sini juga ada anak-anak muda, tentu juga orang tua yang punya anak, perhatikan. Kalau pilih pasangan hidup itu yang seiman. Karena kalau tidak seiman, itu dikhawatirkan pengaruh buruk dari istri atau dari suami. Nah, itu akan merusak ya sifat yang baik ini tadi. Kita melihat salah satu contoh 1 Raja-Raja 2 ayat 21 ayat 7 itu diceritakan tentang Ahab ya. Ahab sebagai seorang raja Israel. Ahab itu baik sebetulnya. Di sebelah istana Ahab itu ada kebun anggur Nabot. Dia sebagai raja tidak, Nabot dipanggil tidak. Ahab datang kepada Nabot. Nabot,
kebun anggurmu ini ada di sisi istanaku. Aku ganti, tak kasih di tempat yang lain yang lebih besar. Aku senang karena ini di sisi istanaku. Nabot bilang tidak akan, maksudnya tidak akan mau ditukar oleh Ahab. Padahal berani perintah raja itu mati. Tapi Ahab enggak, tanya baik-baik. Kalau engkau keberatan ditukar bagaimana? Kalau saya beli saja. Kamu minta berapa? Saya bayar. Ya, Nabot mengatakan tidak dijual. Bahkan itu dengan nada yang kurang hormat. Ahab pulang, masuk istana, masuk kamar, dengan letih lesu dia tidur. Ya, istrinya Isabel melihat keadaan tanya, ada apa? Kenapa kamu hari ini kok rasa susah sekali? Dia ceritakan peristiwanya bertemu dengan Nabot. Loh, kamu kan seorang raja yang berkuasa. Ini kan urusan kecil. Sudah, serahkan kepada saya. Ya. Nah, akhirnya yang mengurus adalah istrinya, Isabel. Isabel tidak banyak bicara, panggil saksi, panggil orang-orang bahwa Nabot ini menghujat Allah. Nabot dilempari batu sampai mati. Kebun anggurnya diambil alih. Dikasihkan Ahab. Nah, Ahab tahu apa yang dilakukan oleh Isabel. Tapi dia terima kebun anggur itu dengan sukacita. Ini sama dengan Ahab sebagai suami kompromi dengan istrinya yang jahat. Dan kalau kita melihat hari-hari selanjutnya, Ahab tertular dosa Isabel ini. Dia menjadi raja yang sangat jahat. Bahkan di Israel pada zaman Ahab ini terkenal berhala-berhalanya. Di hadapan Tuhan, Ahab ini raja yang sangat jahat sekali. Padahal awal mulanya tidak seperti itu. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ahab kompromi dengan dosa Isabel. Dan akibatnya dosa Isabel itu menular kepada Ahab. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau kita melihat juga di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4-6, yang enggak usah dibacakan, Salomo itu punya banyak istri. Dan Salomo ya, kompromi dengan dosa-dosa istrinya. Padahal Salomo itu disayang Tuhan. Salomo itu mendapat kasih karunia Tuhan. Tapi karena kompromi dengan dosa istri-istrinya, Salomo mendirikan berhala-berhala. Dan Salomo menyembah berhala-berhala. Hingga Allah itu murka kepada Salomo. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Di sini saya ingatkan. Seorang suami tidak boleh kompromi dengan dosa istrinya. Ini perhatikan. Nanti celaka suaminya. Sebaliknya seorang istri tidak boleh kompromi dengan dosa suaminya. Jadi kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Sekalipun itu suami, sekalipun itu istri. Tapi bukan maksud saya kalau tidak kompromi dengan istrinya atau suaminya, oh kita ceraikan. Oh bukan itu yang saya maksud. Kita tidak kompromi, tapi kita gumuli di dalam doa. Kita doakan. Ya, supaya istrinya atau suaminya ini tidak hidup di dalam dosa. Dan dosa itu tidak menular kepada suami atau kepada istrinya. Dunia ini penuh dosa. Manusia duniawi dikuasai dosa. Dan hidup di dalam dosa berakibat kematian neraka. Seperti tadi saya katakan, seringkali orang Kristen dengar kematian neraka, itu cuma masuk sini, keluar sini.
bagi saya yang mengerti itu sangat mengerikan. Kita ya orang-orang mendapat kasih karunia Tuhan. Yesus sudah mati bagi dosa kita. Ya, dan kehidupan yang kekal sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jemaat yang kasih di dalam kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Itulah sebabnya minta hikmat Tuhan supaya kita hidup dengan bijaksana. Ya, supaya kita hati-hati terhadap segala macam tipu daya setan yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Jemaat yang kasih dalam Yesus, Tuhan Yesus datang itu memberi kekudusan supaya manusia hidup di dalam kekudusan Tuhan. Dosa itu hanya bisa dihentikan oleh Tuhan Yesus. Dosa hanya bisa dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu apapun dan siapapun yang dapat menghentikan dosa, apalagi melenyapkan dosa, selain Tuhan Yesus. Jadi saudara ini adalah orang-orang yang sangat beruntung bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kekudusan yang Tuhan Yesus berikan itu mematikan dosa dunia ini. Jadi kudus itu kebenaran, kudus itu terang, kudus itu kuat sekali. Ya. Sebaliknya dosa itu lemah, dosa itu gelap. Manusia yang dikuasai dosa itu menjadi lemah. Ya. Manusia yang dikuasai dosa menjadi buta akan kebenaran. Ya. Kalau dosa menguasai kita, kita buta akan kebenaran. Kita tidak sadar. Apa yang kita lakukan ini berdosa atau tidak, kita tidak sadar. Karena dosa menguasai kita. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Tuhan Yesus berkata, waktu aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Tapi waktu aku pergi kepada Bapa, engkaulah terang dunia. Ya, jadi kita itu menang atas kegelapan. Kita itu menang atas dosa karena kekudusan Yesus yang diberikan di dalam kehidupan kita. Maka kita melihat Roh Kudus dan Firman itu menolong saudara untuk hidup dalam kekudusan Tuhan Yesus. Manusia baru hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau saudara sebagai manusia baru, saudara sama dengan hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus. Seperti tadi yang dibaca oleh saudara Tiongkeng. Oleh satu orang berdosa Adam, semua manusia menjadi berdosa. Dan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tapi oleh kebenaran satu orang Yesus, kekudusan Yesus, kebenaran Yesus membenarkan kita. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, kehidupan manusia baru menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itulah kehidupan yang dikehendaki oleh Bapa. Kalau kita menyembah Allah, Allah itu adalah roh. Kita menyembah Dia dalam roh dan dalam kebenaran. Ya, jadi kita tidak bisa berdoa, menyembah dengan manusia daging kita, tapi dengan manusia roh. Ya, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, dan dikatakan kalau kita menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan tanpa kebenaran, sia-sialah doa saudara. Ya. Karena kalau saudara memiliki kebenaran, doa-doa saudara itu akan didengar oleh Tuhan. Ya. Maka kehidupan orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran itulah yang menyenangkan hati Bapa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tiongkeng berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Karena dengan kekudusan-Mu itu, kami mematikan dosa-dosa di dalam kehidupan kami. Dan kami hidup Tuhan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup dan memperhatikan hidup kami, supaya kami tidak berkompromi dengan dosa-dosa di dunia ini, dan kami tidak terpengaruh Tuhan dan tertular oleh dosa-dosa itu, tapi kami menjaganya Tuhan hidup ini sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang menguasai kehidupan kami, supaya kami ini kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau mengurapi dan melayakkan hamba-Mu gembala kami untuk memimpin perjamuan kudus. Engkau melayakkan Tuhan pelayan-Mu yang melayani perjamuan kudus ini. Engkau melayakkan kami setiap umat-Mu Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan yang menguduskan dan membenarkan setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya, sama-sama kita katakan amin. Dengan Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal.
Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus. Tubuh yang kudus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berikan tubuh-Mu yang kudus bagi kami semua umat-Mu. Supaya kami semua umat-Mu juga memiliki tubuh yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus. Darah yang kudus. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau hapuskan segala dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut saya sampaikan rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru, supaya ini semua diperhatikan oleh jemaat. Kita mulai ibadah kaum muda akan diadakan tanggal 17 Desember hari Sabtu jam 6 sore. Kemudian ibadah Natal Raya, ibadah Natal umum diadakan hari Minggu tanggal 18 Desember jam 4 sore. Jadi pagi hari ibadah raya diliburkan, kita sama-sama masuk ke dalam ibadah Natal tanggal 18 jam 4 sore. Kemudian tanggal 25 Desember gereja secara offline diliburkan, tapi gereja akan mengadakan ibadah Natal secara online. Jadi tanggal 25 Desember kita ibadah secara online. Kemudian tanggal 31 Desember biasanya kita ibadah tutup tahun di gereja, tapi karena ini hari Sabtu dan tanggal 1 Januari 2023 itu hari Minggu, gereja menyikapi hari Sabtu diisi dengan ibadah kaum muda jam 5 sore dalam perayaan Worship and Gratitude Night. Jadi ibadah pengucapan syukur tanggal 31 Desember itu ibadah kaum muda, dan 1 Januari 2023
ibadah raya kembali jam 7 pagi dan ini dengan double berkat, perjamuan suci dan perjamuan kasih. Jadi perjamuan suci yang disediakan gereja seperti pagi ini, kemudian perjamuan kasih kita sama-sama membawa makanan-makanan untuk kita makan bersama-sama. Jadi supaya ini diperhatikan. Dan ibadah worship night kaum muda tidak hanya melulu untuk kaum muda, tapi jemaat yang kepingin untuk gabung di dalam ibadah Natal kaum muda ini, di dalam worship night kaum muda yang tidak punya acara tutup tahun, silakan datang, saudara. Penuhi gereja ini dengan jiwa-jiwa muda kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Kita tutup tahun dengan sukacita, dengan ada di dalam gereja. Demikian pengumuman saya kembalikan kepada Jesselyn. Baiklah, mari kita tutup ibadah pada hari ini. Saya dan jemaat sekalian terbaik berdiri. Kita naikkan pujian ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah berkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Terima kasih Tuhan, atas nasihat-nasihat firman-Mu. Firman-Mu terus datang dalam kehidupan kami, karena Engkau sangat mengasihi kami. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati iman rohani mereka, berkati hidup ibadah mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati juga Tuhan usaha pekerjaan mereka. Tuhan, supaya umat-Mu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar mereka akan pulang ke masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.